Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan membahas atau bisa dibilang membedah studi kasus dari bab 3 mengenai perbedaan pertumbuhan ekonomi dari setiap negara dan fokus kami di sini adalah mengenai hak milik yang ada di Cina. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk mengenalkan diri kami sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anindya. Pada tanggal 1 Oktober 2007, Undang-Undang Properti mulai berlaku di Tiongkok, yang memberikan hak kepemilikan yang lebih terjamin kepada pemilik tanah di pedesaan dan perkotaan. Undang-undang ini merupakan respon yang sangat dibutuhkan terhadap perubahan perekonomian Tiongkok selama 30 tahun terakhir seiring transisi dari sistem terencana terpusat ke perekonomian berbasis pasar yang lebih dinamis, yang dimana 2/3 aktivitas perekonomian berada di tangan pemerintah. Meskipun seluruh tanah di Tiongkok secara teknis masih menjadi milik negara, sebuah kebutuhan ideologis di negara yang pemerintahannya masih mengklaim berpedoman pada Marxisme, para pemilik tanah di perkotaan telah diberikan hak sewa selama 40 hingga 70 tahun untuk menggunakan tanah tersebut. Sementara petani berdesaan memiliki sewa selama 30 tahun. Namun, kurangnya hak kepemilikan tanah membuat pemilik tanah berada di bawah kendali negara. Perampasan lahan pedesaan secara besar-besaran untuk perumahan dan pembangunan pabrik telah menyebabkan jutaan petani kehilangan tanah. Banyak di antara mereka yang hanya diberi sedikit atau bahkan tidak diberi kompensasi apapun, dan mereka pindah ke kota dan menambah jumlah kelas bawah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Sengketa properti dan pertanahan telah menjadi penyebab utama kerusuhan sosial. Menurut sumber-sumber pemerintah, pada tahun 2006 terdapat sekitar 23.000 insiden massal kerusuhan sosial di Tiongkok. Sebagian besar terkait dengan perselisihan mengenai hak milik Undang-Undang tahun 2007 yang berusia 14 tahun karena aksi barisan belakang yang dilakukan oleh Partai Komunis sayap kiri. Para aktivis menolak atas dasar ideologi, memberikan hak kepada pengguna lahan di perkotaan dan pedesaan untuk memperbarui sewa secara otomatis setelah jangka waktu 30 hingga 70 tahun berakhir. Selain itu, undang-undang mensyaratkan bahwa pengguna lahan diberi kompensasi yang adil jika lahan tersebut diperlukan untuk tujuan lain. Dan undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang sama kepada individu atas properti mereka seperti yang diberikan oleh negara. Ditambah dengan perubahan konstitusi Tiongkok pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa kepemilikan pribadi tidak boleh diganggu. Undang-undang baru ini secara signifikan memperkuat hak kepemilikan di Tiongkok. Selanjutnya, untuk solusi dari masalah atau studi kasus yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi, ada 10. Yang pertama itu menyempurnakan hukum yang melindungi hak milik lahan pedesaan, memastikan bahwa pemilik lahan pedesaan memiliki hak yang setara dalam kasus konversi lahan untuk proyek pembangunan. Selain itu, pemerintah dapat memperkuat sistem kompensasi yang adil bagi pemilik lahan pedesaan yang harus melepaskan lahan mereka. Yang kedua, peningkatan transparansi dalam proses konversi lahan dan pengambilan keputusan juga penting, termasuk melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Nah, untuk solusi yang selanjutnya adalah melibatkan reformasi kebijakan lahan dan kompensasi yang lebih adil bagi petani. Pemerintah Tiongkok mengeluarkan regulasi yang membatasi eksproporsi tanah dan memberikan kompensasi yang lebih baik kepada petani yang kehilangan tanah mereka. Ini mencoba untuk mengimbangi kepentingan perkotaan dan juga pedesaan. Solusi yang keempat adalah dengan pengembangan pedesaan berkelanjutan. Mengembangkan pedesaan dengan cara yang berkelanjutan, mengurangi tekanan urbanisasi berlebih, dan menciptakan peluang ekonomi bagi penduduk pedesaan sehingga mereka tidak tergoda untuk menjual tanah mereka. Mereka bisa menjual tanahnya puluhan juta. Petani setengah pengangguran mungkin akan mendapatkan pekerjaan yang lebih produktif di tempat lain. Mereka yang tetap tinggal dapat memperoleh kepemilikan tanah yang lebih besar
dan dapat digunakan secara lebih efisien. Selain itu, para petani mungkin dapat menggunakan kepemilikan lahan mereka sebagai jaminan untuk meminjam dana investasi guna meningkatkan produktivitas. Dan undang-undang baru mengenai hak milik ditetapkan pada Kongres Nasional Rakyat Cina yang baru saja berakhir. Ini merupakan terobosan yang sudah disiapkan sebelumnya, sebab belum ada dalam ditolak oleh Kongres ini. Sekarang, hak milik kolektif punya kekuatan hukum yang sama dengan hak milik pribadi. Ini sebuah terobosan yang baik, sekalipun di Cina seringkali tidak begitu jelas siapa yang memiliki apa. Tapi, pengukuhan hak milik penting untuk kelanjutan reformasi politik dan integrasi ekonomi Cina ke dalam bentuk perekonomian dunia. Sekian dari kelompok kami mengenai pembahasan studi kasus dari bab ketiga. Selanjutnya kami akan membahas studi kasus dari bab keempat dalam bentuk video. Sampai jumpa. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, di sini kami kelompok 1 nih mau bahas soal bab 4 juga nih, setelah kita tadi bahas soal bab 3. Nah, di bab 4 ini kita bakal bahas soal sekulerisme yang ada di Turki. Nah, teman-teman sebelumnya tahu nggak sih sekulerisme itu apa? Sekulerisme sendiri itu adalah pemisah antara hubungan agama dengan hubungan-hubungan tentang kenegaraan gitu. Nah, di Turki sendiri sebagai salah satu negara Islam di hiruk-pikuk benua Eropa yang sangat lekat dengan agama non-Islamnya, menjadikan Turki sebagai salah satu negara yang sangat menarik nih untuk diulik gitu. Banyak kritikus di Uni Eropa khawatir bahwa Islam dan kapitalisme gaya barat tidak akan bisa menyatu dengan baik, dan sebagai konsekuensinya mengizinkan Turki masuk ke Uni Eropa adalah sebuah kesalahan. Namun, jika kita melihat lebih dekat apa yang terjadi di Turki, sebenarnya pandangan itu kurang tepat sasaran gitu. Sebagai contoh, banyak orang menganggap bahwa kawasan di sekitar kota Kayseri, kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Istanbul, ini sebagai kota miskin. Kota ini adalah wilayah di mana nilai Islam tradisional masih sangat berpengaruh di dalamnya. Namun wilayah ini telah menghasilkan begitu banyak perusahaan muslim yang berkembang pesat atau biasa disebut sebagai wilayah Harimau Anatolia. Terima kasih. Kesuksesan tersebut konon tak luput dari semangat kewirausahaan yang merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Mereka menunjukkan bahwa Nabi Muhammad yang juga seorang pedagang mengajarkan kehormatan pedagang dan memerintahkan agar 90% hidup seseorang muslim dibaktikan untuk bekerja demi menyiapkan makanan di atas meja. Namun, ini juga perlu digarisbawahi, tidak semua orang setuju bahwa Islam adalah penggerak utama di balik kesuksesan kawasan tersebut. Safed Aslan, Direktur Pelaksana IPEK, mengatakan ada kekuatan lain yang bekerja di balik itu semua, dan itu adalah globalisasi. Nah, jika ada kelemahan dalam bisnis Islam ini, itu mungkin lebih ke partisipasi perempuan yang masih sangat kecil. Terlebih kalau kita lihat Turki ini sebagai salah satu negara Islam yang sedang kita ulik ini, Turki itu merupakan negara dengan presentasi tingkat pekerja perempuan yang sangat rendah. Mereka cuman ada 34% dari warga perempuan di Turki itu yang bekerja. Itu merupakan salah satu yang terendah dari 35 negara maju yang ada di dunia. Dengan rendahnya partisipasi perempuan, inilah salah satu alasan kenapa Turki tidak bisa mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara Uni Eropa. Namun kita juga punya solusinya nih terkait hal ini. Baik, untuk solusinya, jika Turki dapat meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam lapangan pekerjaan, ini dapat meningkatkan ekonomi negara Turki itu sendiri, setaraf dengan rata-rata negara maju lain, yaitu bisa meningkat sebesar 20% sebelum 2025.